La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Wa kullama ala syai'in, dan tiap-tiap sesuatu yang tinggi, semakin meninggi, semakin besar. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ketika kalimatnya itu ngala, maka semakin tinggi, maka semakin besar. Contoh, antum keluar ke sana, antum melihat langit pertama itu luas. Nanti begitu menuju ketinggian langit kedua itu lebih luas dan lebih besar. Itu maksudnya. Karena setiap sesuatu yang kemudian naik ke atas, maka lebih besar. Mengana semakin dulu. Beda nek wingi, nek menyebutnya si jin. Si jin segala sesuatu apa saja semakin ke bawah, semakin sempit. Jadi semakin besar, semakin sempit. Mulanya penduduk surga itu kemudian omber. Sekabupaten gampangannya kayak wong siji. Tapi penduduk neraka umpel-umpelan. Naudzubillahi min dzalik. Ditambah tubuh kemudian penduduk neraka besar. Kemudian berikutnya, walihada qala mu'adzaman amrihi, dan ini Allah Subhanahu wa taala oleh karena inilah ingin itu membahasakan keagungannya dan kemudian ingin menggambarkan segala kebesarannya. Dan ini untuk menunjukkan segala kebesaran dan keagungan Allah, maka semakin menuju ke atas, semakin besar dan semakin luas. Kan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lantas kemudian Baitul Ma'mur. Lantas kemudian setelah ketujuh Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha kemudian ada Baitul Ma'mur. Setelah kemudian Baitul Ma'mur kemudian adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Arasnya itu dipikul oleh 8 malaikat kelak pada hari kiamat. Kalau hari ini dipikul oleh 4 malaikat, besarnya adalah 1 malaikat, yaitu jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Sing mikul aras tok ki bulu ngesuk nang dina kiamat. Siki dipikul nang malaikat papat, sing gedene malaikat siji, yaitu jarak antara daging telinga dengan pundak sejauh 700 tahun perjalanan. Gedene sepira? Sampai ngerti makhluk Allah jarak antara sini ke sini ke 700 tahun perjalanan, awaknya sepira. Nah, ketika Anda keluar melihat langit dunia dari jarak bumi ke 500 tahun perjalanan, itu berarti mung jarak antara kenetok. Ini untuk menunjukkan semakin tinggi ke atas, semakin besar dan semakin luas. Itu maksudnya. Sehingga kesana pun seakan-akan menggambarkan kebesaran dan segala keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak bisa membayangkan ya malaikat. Malaikat itu gede. Kalau kita dibandingkan makhluk-makhluk Allah dengan kita makhluk yang kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Besar. Dan kemudian membahayakan kalau kemudian kita tidak menunaikan segala amanah yang dibebankan di dalam menjalankan agama. Akan berdampak yaitu kecelakaan yang selama-lamanya, sekalipun sekejap mata di dunia. Naudzubillah subhanahubillah. Dan berikutnya, wa ma adraka ma Illiyun. Apa yang kamu ketahui tentang Illiyun? Pada yaitu ayat setelahnya. Summa qala mu'akkadha lima kutiballahum. Kemudian Allah berfirman dalam ayat wa ma adraka ma Illiyun, yaitu kemudian dikuatkan dengan apa yang telah ditulis bagi mereka. Kitabum marqum, yaitu kitab yang ditulis. Yasaduhul muqarrabun, di mana akan bersaksi kepada kitab itu al-muqarrabun, yaitu malaikat-malaikat. Maksudnya adalah wahum al-malaikatu, mereka adalah malaikat-malaikat sebagaimana disebutkan oleh Qatadah, Aufi, Ibnu Abbas. Mereka menyaksikan kitab itu untuk
tiap-tiap langit yang untuk tiap-tiap yaitu langit, yaitu malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah yang bisa menyaksikan. Berarti ini menunjukkan bahwa di situ kan ada kalimat yashaduhul muqarrabun. Muqarrabun ini tidak ada arti malaikat. Arti malaikatnya ana kono. Karena muqarrabun artinya yang didekatkan. Nah, di dalam terjemahan mengartikan malaikat-malaikat yang didekatkan karena mengikuti tafsir. Tafsirnya menurut Qatadah yang dimaksud muqarrabun adalah malaikat-malaikat. Makanya kemudian di terjemahan diartikan malaikat-malaikat yang didekatkan. Untuk tiap-tiap langit bisa menyaksikan kitab itu. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Tapi khusus malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah bahasa malaikat berarti mereka malaikatul muqarrabun. Malaikat muqarrabin. Malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, summa qala, kemudian Allah berfirman yang maha tinggi, inna abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang berbakti itu betul-betul berada di dalam kenikmatan, yaitu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hum fin na'imin mukimin, itu mereka di dalam kenikmatan yang abadi, wa jannatin, dan surga yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang melimpah. Masya Allah. Berarti tempat-tempat orang yang berbuat bakti nanti berada di dalam kenikmatan yang abadi, surga yang melimpah dengan kenikmatannya. Di antaranya adalah ngalal araik, di atas dipan-dipan. Wahia adalah asyurur. Syurur adalah ranjang-ranjang. Sampai ngerti ranjang? Nah, kalimatnya berarti ranjang-ranjang yang tinggi. Ya. Tahta hijalin, yaitu dipan-dipan, ranjang-ranjang yang di bawahnya dilapisi oleh permadani. Berarti ngesuk sampean memiliki yaitu ranjang-ranjang, dipan-dipan yang dilapisi oleh permadani di dalam surga kalau penduduk surga. Masya Allah. Gak apa-apa, sampai nang omah kemudian kasure podol, sementing nang surga, Masya Allah. Gak apa-apa. Iya. Oh, Masya Allah. Kayak di pasar tinggi. Dan jenengan jangan memiliki pemikiran seperti orang yang batil. Orang yang pemikiran batil kan memiliki pemikiran yang aneh. Menurut sebagian orang yang memiliki pemikiran yang batil, mereka beranggapan surga itu sekarang kan masih kosong penduduknya. Sementara di surga kemudian terdapat dipan-dipan, ranjang-ranjang, bantal-bantal, dan yang lain-lain. Sehingga hari ini bantal-bantalnya, kasur-kasurnya belum ada. Soalnya kalau hari ini bantalnya, kasurnya sudah ada, nanti begitu penduduk surga masuk ke dalam surga, bantalnya wis bodol. Wah, yang seperti ini salah. Ya karena memiliki pemikiran seperti logika manusia. Logika di dalam surga itu berbeda dengan kondisi kemudian apa yang kita pikirkan, karena ini adalah kenikmatan yang abadi, tidak mengenal istilah yang lain. Dan kita tahu di dalam surga di samping punya kenikmatan yang seperti itu, tidak mengeluarkan keringat, tidak kentut, tidak mengeluarkan kotoran dari mata, hidung, mulut, telinga, bahkan tidak mengeluarkan kotoran sama sekali dari jalan depan, jalan belakang. Anda makan terus, akan enak terus, tidak pernah kenyang, dan tidak ada lapar. Dan senantiasa kemudian nikmat terus. Yang lebih hebat lagi, penduduk surga paling sedikit mendapat istri 3. 1 istrinya di dunia dulu, ditambah bidadari surga 2. Sing paling sedikit, sing paling akeh, kalau disebutkan dalam hadis Nabi, kini hadis Nabi. Hadis Nabi kemudian pernah menyebutkan, sesungguhnya inna rajula fi ahlil jannah. Sesungguhnya seorang laki-laki penduduk surga di dalam surga, dia mampu bersetubuh dengan istrinya sebanyak 100. Sedina sampean siki pindho lempo. Ngesuk nang surga 100. Wah, 100 penduduk ini menunjukkan istrinya lebih dari, Masya Allah. Sekurang apa cara iming-iming ya? Apa coba? Aduh, Masya Allah. Main bacaan tangi kok. Bacaan aku biasanya kanda surga kita tangi kok.
Aduh. Surga apa bunga esuk nang surga terang pebo. Nang surga terang pebo. Dan berikutnya kalimat yang duruna, ada yang berkata maksudnya adalah yang duruna mereka melihat kerajaannya, istana mereka, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada mereka dari kebaikan, dari keutamaan yang tidak ada habisnya dan tidak rusak. Berarti maksud dari kalimat ngalal araiki yang durun ini maksudnya adalah mereka melihat istananya miliknya yang berada di dalam surga. Sementara di dalam istana itu terdapat dari buah kebaikan dan keutamaan dari Allah. Dari segala kenikmatan yang tidak habis dan tidak pernah akan rusak. Mulanya penduduk surga ora bakal tua. Ora bakal tua. Dan di antara usia 30 tahunan. Masya Allah ya. Ora bakal tua sampean. Sekalipun ninggalnya esok pitung bulu sambulu, begitu mlebu surga no maning. Cek kuatir. No maning, kuat maning, sehat maning. Nah, beda kalau penduduk neraka, tua-tua kabeh. Neraka lah tua kabeh. Sekalipun meninggalnya muda. Karena sebagai yaitu balasan azab yang sempurna. Dan berikutnya wakilah dan ada yang berkata ngalal arok iki yang durun, di atas dipan-dipan ranjang-ranjang yang tinggi, kemudian mereka melihat, maksudnya adalah mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menafsirkan maksud kalimat yang durun di sini adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat sebelumnya. Terkait masalah nikmat surga yang paling tinggi diantaranya adalah melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Wahada ini bertentangan lima wusifa bihi ulaika al-fujar. Ini bertentangan dengan keadaan-keadaan orang-orang yang fajir atau yang durhaka. Karena sesungguhnya orang-orang durhaka itu telah disinggung kala innahum ngan rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguh orang-orang yang durhaka terhadap Tuhan mereka betul-betul akan terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini telah disebutkan bahwasanya diperbolehkan melihat Allah untuk penduduk surga, yaitu dia mendapatkan yaitu dipan-dipan dan kemudian kasur-kasur dan juga dengan hamparan-hamparannya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Nabi. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya dari Ibnu Umar, inna adna ahlil jannati manzilatun liman yang duru fi mulkihi masirata alfi sannatin yara aqsahu kama yara adnahu. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, nanti dia akan melihat istananya. Istana, sampai itu gubuk istana. Dia akan melihat istananya, yang dimana istananya itu harus dikelilingi selama 2000 tahun untuk melihat pojokan yang paling dekat atau bagian yang paling jauh. Sampean dua istana makan waktu 20 tahun gue ngelilingi istananya gedene sepira. Sepira juga. Wow, Masya Allah ya. Sekarang dapat rumah Anda sempit mungkin, nggak apa-apa. Yang penting besok mendapatkan surga. Dan berikutnya, tetapi wa inna a'allahu, itu penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya adalah yang duru ilallah. Dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala fil yaumi, untuk bilangan setiap hari sebanyak marrataini, 2 kali. Berarti penduduk surga yang paling tinggi melihat Allah sehari sebanyak 2 kali. Masya Allah. Karena ini adalah kenikmatan yang paling tinggi melebihi segala-galanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada kita semuanya, kita bisa melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Allahumma amin. Dan besok insya Allah
Itu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, akan dikenali wajah-wajah mereka senang dan berseri-seri penuh kenikmatan, dan juga akan disuruh minum dengan homer yang disegel atau dilak. Ya. Homer. Dia mau ditanyakan, mungkin tafadhol, silakan. Ya. Jadi pembicaraan tadi Ya. alangkah dan betapa jauhnya antara iriin dan iriun. Iya. Iya sama. Yes. Cek terus. Antara orang yang tertuju dengan lapisan bumi Iya, 7. Iya. 19 jauh utara. Si Jin ya. Nah itu antara penghuni-penghuni di masing-masing itu mungkin terjadi nanti antara mungkin penduduk surga dan neraka terjadi percakapan Satu dengan yang lain. ya Ya. di antaranya. Kalau di dalam Al-Quran itu saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah itu surat Al-A'raf, tapi saya lupa ayatnya. Tapi ada Al-A'raf yang menyebutkan terkait masalah percakapan penduduk surga dan penduduk neraka. Tatkala yaitu penduduk surga mendapatkan nikmat, disuruh makan dan minum dari apa saja yang mereka kehendaki, lantas kemudian penduduk neraka berkata kepada penduduk surga. Penduduk neraka berkata kepada penduduk surga. Yaitu perkataannya itu adalah, berilah kami sedikit air untuk kami minum. Tapi kemudian dijawab oleh penduduk surga, kami diharamkan oleh Allah untuk memberi minum kalian semuanya. Ini saya lupa surat, ya tapi surat Al-A'raf. Ya tapi saya lupa, tapi ada. Ini menunjukkan bahwa terkait masalah percakapan penduduk surga dan penduduk neraka ada dalam Al-Quran. Oh, insya Allah hari besok kodet ini ketemu insya Allah. Ya, ada. Iya, Al-A'raf. Iya saya lupa. Iya. Ada. Dengan izin Allah itu ya. Cukup ya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.